Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rahmawati, NPM 19310118 dari kelompok 13. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari lab mikrobiologi, yaitu saya akan menjelaskan tentang bakteri penyebab infeksi saluran kemih dan prosedur pemeriksaan bakteriologi urin. Baik, langsung saja. Infeksi saluran kemih ISK atau Urinarius Tractus Infection UTI itu merupakan salah satu penyakit infeksi bakteri yang paling umum terjadi. Untuk jumlah bakteri dari 100.000 per mililiter urin itu menyebabkan infeksi saluran kemih. Nah, untuk jumlah bakteri yang berkisar antara 0 sampai 10.000 per mililiter urin itu masih dikatakan normal. Untuk ISK atau infeksi saluran kemih ini dapat terjadi pada saluran kemih bagian ginjal, ureter, kandung kemih, serta uretra. Untuk jenis infeksi saluran kemih bagian bawah ini itu ada sistitis, prostatitis, epididymis, kemudian uretris. Kemudian jenis infeksi bagian atas itu ada pilonefritis akut dan pilonefritis kronis. Untuk faktor resiko terjadinya ISK ini adanya masalah genetik yang menyebabkan saluran kencing tidak berfungsi dengan normal, kemudian adanya penyumbatan hormon, iritasi pada organ intim, kemudian terjadi pembesaran prostat atau memiliki batu ginjal pada laki-laki. Kemudian bisa juga dengan cara pembersihan organ vitalnya ini salah atau kurang bersih sehingga bakterinya itu dapat masuk ke saluran kemih. Nah, untuk pemeriksaan urin ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu urinalisis. Pemeriksaan ini meliputi jumlah urin, warna urin, kejernihan, berat jenis, aroma, pH, protein, glukosa, bilirubin, kalsium, dan pemeriksaan sedimen. Kemudian ada pemeriksaan darah dan pemeriksaan radiologi. Untuk prosedur pemeriksaan bakteriologi urin ini yaitu tujuannya ini untuk mengisolasi dan menghitung jumlah bakteri penyebab ISK secara langsung. Nah, untuk alatnya itu ada mikropipet, tip kaki 3 Drygalski, lampu Bunsen, cawan Petri, tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan tisu. Untuk bahannya itu ada urin, media plat nutrien agar atau Na, dan alkohol 70%, dan garam fisiologis 0,8%. Untuk langkah kerjanya itu yang pertama kita harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan antiseptik. Nah, kemudian kumpulkan sampel urin porsi tengah ke dalam penampung urin yang telah steril, lalu tutup rapat. Nyalakan lampu Bunsen dan kemudian mengambil urin pada masing-masing di seri pengecaran 1 ml. Nah, untuk menggunakan mikropipet, kemudian menaruh urin pada seri pengecaran di atas media plat nutrien Na. Kemudian diratakan menggunakan Drygalski. Setelah itu inkubasi selama 24 jam. Nah, setelah diinkubasi selama 24 jam ini, periksa kultur dengan menggunakan jumlah koloni pada media plat. Untuk jumlah koloni ini dalam tiap cawan Petri itu antaranya 30 sampai 300 koloni. Kemudian bila tidak ada spreader atau koloni yang tumbuh menutup lebih dan setengah luas cawan Petri. Bila perbandingan jumlah bakteri ini antara pengenceran yang lebih besar dengan pengenceran sebelumnya kurang dari 2, itu hasilnya rata-rata. Tetapi bila lebih dari 2 ini yang dipakai jumlah bakteri dan pengenceran sebelumnya. Jika semua pengenceran ini yang dibuat itu untuk penumpukan menghasilkan lebih dari 300 koloni pada cawan Petri, itu hanya jumlah koloni pada pengenceran tertinggi yang dihitung.
bila dengan ulang dan hasilnya itu dapat memenuhi syarat hasilnya itu dapat rata-rata. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.